Norilsk, kota terbesar di Arktik Rusia, adalah tempat yang penuh dengan tantangan sehari-hari bagi masyarakatnya. Dengan suhu mencapai 40 derajat di bawah nol pada bulan Desember dan rekor suhu mencapai 64 derajat Celcius, kehidupan di kota ini dipenuhi dengan elemen yang sulit untuk dibayangkan. Orang-orang harus terus berjuang melewati jalan-jalan yang sulit dilalui, melawan cuaca ekstrim, sambil pergi bekerja, sekolah, atau berbelanja. Norilsk dianggap sebagai kebanggaan industri pertambangan di Rusia, namun juga sebagai salah satu tempat paling keras untuk ditinggali di dunia. Penutupan kota ini bagi orang asing untuk alasan strategis menambah aura misterius dan eksotis dari Norilsk. Meskipun sulit untuk diakses, bagi mereka yang tertarik, kota ini menawarkan pengalaman yang unik dan tak terlupakan. Norilsk, di kedalaman ibu pertiwi Rusia, menggambarkan kehidupan yang keras dan penuh tantangan yang dihadapi oleh penduduk Norilsk. Meskipun misterius, kota ini tetap menjadi tujuan yang menarik bagi para petualang yang ingin menjelajahi salah satu tempat paling ekstrim di dunia. Norilsk, sebuah kota yang dianggap sebagai salah satu tempat terburuk di dunia yang pernah ditinggali, telah menjadi mitos karena kerahasiaan yang dipeliharanya selama bertahun-tahun dan kurangnya informasi dari pers asing. Terletak jauh dari pusat kota, perjalanan ke Norilsk membutuhkan lebih dari 4 jam terbang dari Moskow ke barat laut, menuju ke daerah Arktik. Kota ini didirikan untuk kepentingan pertambangan, dengan tambang pertama yang digali pada tahun 40-an oleh tahanan Gulag yang menjadi korban penindasan Stalin. Norilsk berkembang pesat dengan mengeksploitasi cadangan nikel, tembaga, dan platinum yang sangat besar yang tersembunyi di kedalaman semenanjung Taimyr. Dengan populasi lebih dari 180.000 jiwa, Norilsk adalah kota terpadat kedua di lingkaran Arktik dan terletak di negara terbesar di dunia, yaitu Rusia. Kota ini memiliki luas sekitar 10 mil persegi, atau 23,16 km persegi. Jarak Norilsk sekitar 40 mil atau 64 km dari kota pelabuhan Dudinka. Sejarah kota ini dimulai pada tahun 1840-an ketika Alexander von Middendorf, seorang ahli zoologi dan penjelajah Baltik Jerman dan Estonia, menemukan deposit batu bara lokal di tanah di dekat pegunungan Putorana. Pada tahun 1860-an, deposit batu bara tersebut diberi nama Norilsk, yang kemudian menjadi identik dengan lokasi kota tersebut. Wilayah ini secara resmi didirikan pada tahun 1935, hingga 1936 ketika Uni Soviet membangun kompleks ekstraksi skala besar di pegunungan Putorana dengan melibatkan hampir 500.000 pekerja paksa. Pada awal pendiriannya, Norilsk tidak dihuni karena kandungan mineralnya, namun kemudian menjadi tempat pengiriman tahanan politik yang dipaksa bekerja di dalam gulag untuk menambang logam di bawah lapisan esnya. Antara tahun 1935 dan 1953, diperkirakan sekitar 650.000 tahanan dikirim ke sini, dan kondisi di gulag di Norilsk sangat ekstrim, di mana para tahanan bekerja hingga 14 jam sehari tanpa peralatan keselamatan. Setelah kematian Stalin pada tahun 1953, pemberontakan gulag dimulai dan gulag di Norilsk ditutup pada tahun 1956. Meskipun demikian, diperkirakan sekitar 250.000 tahanan telah tewas selama masa tersebut. Sejak saat itu, Norilsk terus berkembang menjadi kota yang penting dalam sejarah dan ekonomi Rusia. Pekerja di Norilsk seringkali bekerja dalam kondisi dingin ekstrim di tanah beku, yang menyebabkan tingginya angka kematian di kalangan pekerja konstruksi. Meskipun kondisinya suram, kota ini telah menjadi produsen nikel dan palladium global yang besar sejak jatuhnya Uni Soviet. Deposit nikel, tembaga, dan palladium di Norilsk termasuk yang terbesar di dunia, dan kota ini menyumbang sebagian besar produksi global logam-logam tersebut. Palladium,
Khususnya, sangat dihargai karena ketahanannya terhadap korosi dan banyak digunakan dalam konverter katalitik, perhiasan, dan otomotif. Perekonomian kota ini sangat bergantung pada penambangan dan produksi logam-logam berharga ini, menjadikannya pusat penting dalam rantai pasokan global untuk sumber daya tersebut. Sejarah Norilsk yang berasal dari tahanan gulag dan eksploitasi sumber daya alam yang melimpah memberikan sentuhan misteri dan kesulitan yang unik bagi kota ini. Meskipun dianggap sebagai tempat yang keras dan terisolasi, Norilsk terus menjadi saksi perkembangan industri pertambangan di Rusia dan menjaga pesonanya sebagai salah satu tempat yang menarik bagi petualang yang mencari pengalaman ekstrim. Norilsk tidak dapat dicapai dengan mobil atau kereta api. Satu-satunya cara untuk membawa orang atau material ke sini adalah melalui udara atau laut, khususnya melalui rute Laut Utara. Di perairan es Arktik, kapal pemecah es milik perusahaan Norilsk Nickel mengirimkan makanan, mobil, bahan industri, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk kota terpencil ini. Karena mayoritas pangan harus diimpor, untuk memberi makan penduduk Norilsk dan kota-kota sekitarnya diperlukan upaya logistik yang sangat besar. Perusahaan Norilsk Nickel harus menjamin pasokan pangan yang konstan dan memastikan kelangsungan hidup penduduk di kota tersebut. Ketergantungan yang besar pada perusahaan tunggal dalam menyediakan kebutuhan kota telah menciptakan dinamika unik di Norilsk, di mana perusahaan menjadi lebih dari sekadar penghasil kekayaan ekonomi, tetapi juga pemegang peranan penting dalam kehidupan sosial dan keberlanjutan kota. Denis Popov, Direktur Nordtransit, mencatat bahwa Norilsk memiliki pabrik produksi air dan bir yang dianggap sebagai contoh bagi Uni Eropa. Meskipun kondisinya sangat sulit, bisnis dapat berkembang di wilayah ini. Kota Arktik ini dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti suhu dingin ekstrim dan malam kutub yang menyebabkan absennya matahari selama 45 hari pada musim dingin. Salah satu kesulitan terbesar bagi penduduk Norilsk adalah pencemaran lingkungan. Meskipun kota ini lahir semata-mata untuk eksploitasi industri, beberapa jurnalis yang belum pernah ke sana telah menulis tentang salju hitam dan kekurangan pepohonan, yang menurut penjelasan Popov tidak benar. Namun, fakta tetap bahwa Norilsk adalah kota yang tercemar akibat aktivitas industri yang intens. Untuk memperbaiki situasi lingkungan, pada musim panas terakhir, perusahaan Norilsk Nickel mulai menutup pabrik-pabrik tertua yang telah menjadi tulang punggung perkembangan kota tersebut selama bertahun-tahun. Pabrik-pabrik ini dianggap ketinggalan zaman dan tidak memenuhi standar lingkungan hidup yang berlaku saat ini. Langkah-langkah seperti ini merupakan upaya positif untuk meredakan dampak lingkungan negatif yang telah lama memengaruhi Norilsk. Meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tindakan perbaikan lingkungan seperti penutupan pabrik-pabrik tua adalah langkah awal yang penting menuju lingkungan yang lebih bersih dan lebih berkelanjutan di kota tersebut. Vladimir Kondrashev, Direktur Pabrik Nikel, menjelaskan bahwa proses pembongkaran pabrik pertama di Norilsk membutuhkan waktu bertahun-tahun karena pabrik tersebut menempati area yang sangat luas. Meskipun demikian, penutupan pabrik ini sangat penting bagi Norilsk, yang sedang berjuang untuk mengatasi reputasinya sebagai kota paling kotor di Rusia. Upaya ini terbukti berhasil dengan penurunan emisi sebesar 75%, yang terus dipantau oleh patroli khusus di jalan-jalan kota setiap hari. Dampak dari penutupan pabrik tersebut tidak hanya berdampak positif pada lingkungan, tetapi juga pada para pekerja. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat penutupan pabrik telah dipindahkan ke divisi operasi Norilsk Nickel, dan perusahaan menyediakan program pemukiman kembali ke kondisi iklim yang lebih menguntungkan bagi karyawan pabrik metalurgi. Hal ini juga termasuk pemberian apartemen berkualitas tinggi kepada pekerja setelah pensiun. Para penambang di Norilsk bekerja keras mengekstraksi mineral berharga setiap hari, menjadikan kota ini sebagai tempat yang diinginkan bagi para insinyur,
ahli geologi, dan penambang karena upah yang tinggi dan kondisi kerja yang baik. Di tambang Skalistaya, rata-rata gaji mencapai 1.200 euro, dan pekerja berhak untuk pensiun pada usia 45 tahun. Semua inisiatif ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan kesejahteraan para pekerjanya di Norilsk. Tambang di Norilsk saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Begitu selesai, kedalamannya akan mencapai sekitar 2 km, menjadikannya tambang terdalam di Eurasia. Dengan perkiraan cadangan metal dan mineral yang cukup untuk 100 tahun operasi tambang, ini menjanjikan masa depan yang stabil bagi industri penambangan di kota tersebut. Seiring dengan perkembangan tambang, para pekerja di Norilsk juga merasakan manfaatnya. Langkah-langkah keselamatan di tambang-tambang telah meningkat secara signifikan sejak runtuhnya Uni Soviet. Untuk mencegah insiden yang terkait dengan penyalahgunaan alkohol, para pekerja diuji keberadaan alkohol dalam darah saat memasuki dan meninggalkan tambang. Investasi dalam teknologi juga meningkat, membantu meminimalkan risiko bagi para penambang dan meningkatkan efisiensi operasi tambang secara keseluruhan. Norilsk diakui memiliki banyak rekor di antaranya karena letaknya yang berada di lintang tinggi. Salah satu rekor menarik adalah memiliki kuil paling utara di dunia. Hal ini menunjukkan bagaimana Norilsk, meskipun kota yang keras dan tertutup, juga memiliki aspek keagamaan dan budaya yang unik. Dengan kombinasi antara industri penambangan yang maju dan keunikan budaya lokal, Norilsk terus menunjukkan bahwa kota tersebut memiliki potensi unik yang patut dibanggakan. Norilsk memiliki ciri khas unik dan menarik dalam hal bangunannya serta fasilitas-fasilitasnya. Salah satunya adalah adanya masjid yang merupakan masjid paling jauh di utara dari Mekah, yang memiliki aula yang sering dipadati oleh ratusan pendatang, kebanyakan di antaranya adalah para pekerja kota. Bahkan pada hari Jumat, masjid tersebut tetap terisi penuh, meskipun suhu udara mencapai minus 30 derajat Celcius. Salah satu hal yang membuat masjid ini spesial adalah lokasinya yang berada di dekat kutub utara. Suhu di daerah tersebut dapat mencapai minus 50 derajat Celcius, membuat Nurt Kamal Mosque dikelilingi salju sepanjang tahun. Meskipun cuaca sangat dingin di kawasan tersebut, Nurt Kamal Mosque tetap menjadi tempat ibadah yang penting bagi umat Islam di daerah tersebut. Masjid ini menjadi simbol keberanian dan ketabahan umat Muslim dalam mempertahankan kepercayaan dan praktik keagamaan mereka di lingkungan yang ekstrim. Dengan keunikan lokasinya yang berada di wilayah yang sangat dingin dan terpencil, Nurt Kamal Mosque menjadi salah satu masjid yang menarik untuk dikunjungi dan menjadi inspirasi bagi umat Muslim di seluruh dunia. Keberadaan Nurt Kamal Mosque di Norilsk menunjukkan keberagaman budaya dan agama di tengah lingkungan yang keras dan ekstrim. Kisah keberanian dan ketabahan umat Muslim di Norilsk untuk mempertahankan keyakinan dan praktik keagamaan mereka di tengah cuaca yang sangat dingin merupakan cerminan dari kekuatan spiritual dan komitmen mereka. Kehadiran komunitas Muslim yang cukup besar di Norilsk menunjukkan diversitas budaya dan agama yang ada di kota ini. Meskipun kondisi cuaca dan lingkungan di Norilsk sangat keras, penduduknya tetap mempertahankan identitas agama dan budaya mereka. Masjid Nurt Kamal yang terletak di pinggiran kota Norilsk, menghadap Danau Dolgoye, merupakan satu-satunya masjid di kota tersebut. Masjid ini dibangun pada tahun 1998 oleh Muhtad Bekmeyev, seorang yang berasal dari suku Tartar. Keberadaan masjid ini menjadi simbol keberagaman budaya dan agama yang ada di Norilsk, serta menjadi tempat ibadah dan komunitas bagi umat Muslim di kota tersebut. Keindahan arsitektur Masjid Nurt Kamal terlihat mencolok dari bangunan lain di sekitarnya. Dinding masjid berwarna hijau dengan kubah yang dilapisi warna emas memberikan kesan elegan dan indah. Menara yang menjulang di dekat masjid juga menampilkan warna yang sama dengan masjidnya,
memberikan kesan kesatuan dan keharmonisan dalam desain bangunan tersebut. Bangunan masjid ini terdiri dari 3 lantai, menunjukkan kompleksitas dan kelengkapan fasilitas yang dimiliki oleh masjid ini. Dengan lokasi yang strategis di dekat Danau Dolgoye, Masjid Nurt Kamal menjadi landmark penting dan tempat yang indah untuk ibadah dan refleksi spiritual bagi umat muslim di Norilsk. Cuaca ekstrim yang terjadi di Norilsk merupakan tantangan besar bagi umat muslim yang ingin datang ke Masjid Nurt Kamal. Dengan suhu yang bisa mencapai minus 50 derajat Celcius selama musim dingin, membuat perjalanan menuju masjid menjadi sangat sulit dan berbahaya. Bahkan suhu 0 derajat Celcius saja sudah terasa sangat dingin, apalagi dengan suhu yang sangat rendah seperti minus 50 derajat. Saat bulan Ramadan di Norilsk, masyarakat muslim dihadapkan pada tantangan berpuasa hingga 20 jam sehari karena musim panas yang panjang di wilayah tersebut. Tantangan ini tentu dirasakan berat, namun umat muslim setempat tetap menjalankannya dengan penuh keikhlasan dan keyakinan. Beberapa dari mereka memilih alternatif untuk berbuka puasa mengikuti waktu kota terdekat yang memiliki waktu berpuasa lebih pendek, atau bahkan mengikuti waktu berbuka puasa di kota Makkah. Keadaan tanah yang selalu membeku di Norilsk telah memberikan tantangan dalam pembangunan bangunan. Bangunan-bangunan di kota ini dibangun di atas tanah yang membeku secara permanen. Untuk mengatasi ini, bangunan didirikan di atas balok yang terletak beberapa meter di atas tanah, dengan lantai pertama kosong untuk memisahkan mereka dari lapisan es di bawahnya. Beberapa bangunan mungkin mengalami keruntuhan sehingga tidak dapat dihuni, menjadikannya seperti bangunan hantu di pusat kota. Meskipun terisolasi dan menghadapi kondisi iklim yang ekstrim, Norilsk tetap menyediakan layanan yang baik bagi penduduknya. Kota ini memiliki sistem transportasi umum yang luar biasa, dilengkapi dengan beberapa halte bus berpemanas untuk kenyamanan penumpang. Selain itu, terdapat taman rekreasi air, televisi lokal, dan kehidupan malam yang ramai meskipun di tengah kondisi iklim yang keras. Semua ini menunjukkan ketahanan dan adaptabilitas masyarakat Norilsk dalam menghadapi tantangan lingkungan yang unik. Norilsk adalah kota yang mengalami malam kutub selama 2 bulan setiap tahunnya, ketika matahari tidak terbit sama sekali. Selain itu, badai salju bisa terjadi selama sekitar 130 hari dalam setahun. Langit di Norilsk biasanya berangin dan kelabu sepanjang tahun, menambah ketidaknyamanan psikologis dan menghilangkan rangsangan lingkungan yang positif. Karena kondisi ini, tidak mengejutkan bahwa Norilsk adalah salah satu kota yang paling menyedihkan di dunia. Tingkat kasus depresi di kota ini sangat tinggi, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya sinar matahari, cuaca ekstrim, dan isolasi. Kehidupan di kota ini sangat dipengaruhi oleh ketidaknyamanan psikologis yang terus-menerus dan minimnya kesempatan untuk interaksi sosial dan aktivitas luar ruangan. Isolasi adalah alasan utama lainnya mengapa Norilsk dianggap sebagai kota yang paling menyedihkan. Jarak yang jauh dari pusat-pusat urban lainnya, kondisi cuaca yang membatasi pergerakan, dan kesulitan aksesibilitas semuanya berkontribusi pada perasaan terisolasi yang dirasakan oleh penduduk. Kota ini seringkali tampak terputus dari dunia luar, yang semakin memperburuk kondisi mental penduduknya. Secara keseluruhan, kombinasi dari malam kutub, cuaca buruk, kurangnya sinar matahari, dan isolasi geografis menjadikan Norilsk sebagai salah satu kota paling sulit untuk ditinggali. Faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang sangat menantang baik secara fisik maupun psikologis, sehingga wajar jika banyak penduduk mengalami depresi dan masalah kesehatan mental lainnya. Norilsk dengan kondisi seperti ini benar-benar mewujudkan predikat sebagai salah satu kota paling menyedihkan di dunia. Penduduk Norilsk hidup dalam kondisi yang dapat digambarkan seperti tinggal di sel isolasi, baik sebagai individu, keluarga, maupun sebagai komunitas kota. Mereka tampaknya terputus dari dunia luar, sebagian besar karena cuaca ekstrim yang memaksa mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dalam ruangan.
Cuaca di Norilsk sangat dingin dan tidak bersahabat, dengan suhu yang seringkali berada jauh di bawah titik beku. Akibatnya, penduduk menghabiskan waktu mereka di dalam ruang tertutup saat bekerja dan di rumah. Apartemen menjadi tempat berlindung dari cuaca yang keras, tetapi juga membatasi ruang gerak dan interaksi sosial. Upaya penduduk untuk melakukan rekreasi pun sangat terbatas dan biasanya hanya bisa dilakukan di dalam ruangan, seperti di pusat rekreasi lokal. Pusat perbelanjaan seringkali digambarkan seperti penjara karena suasana tertutup dan terbatasnya aktivitas yang bisa dilakukan. Ini menciptakan perasaan isolasi yang mendalam, di mana penduduk merasa terkurung dan terputus dari dunia luar. Norilsk sering digambarkan sebagai kota yang terlipat dengan sendirinya, di mana segala aktivitas dan kehidupan sehari-hari terpusat di dalam ruang tertutup. Minimnya interaksi dengan lingkungan luar, ditambah dengan kondisi cuaca yang tidak bersahabat, memperparah perasaan isolasi. Penduduk harus berjuang dengan keterbatasan fisik dan psikologis yang diakibatkan oleh isolasi dan kondisi cuaca ekstrim ini. Secara keseluruhan, kehidupan di Norilsk sangat menantang, dengan penduduk yang harus beradaptasi dengan kondisi yang sulit. Isolasi, baik secara geografis maupun sosial, menciptakan lingkungan yang sangat menekan, menjadikan Norilsk sebagai salah satu kota yang paling menyedihkan di dunia. Kehidupan di Norilsk menghadirkan tantangan yang unik karena isolasi geografis yang signifikan. Di kota ini, penduduk tidak memiliki kemewahan untuk pergi berlibur sesuai keinginan, atau untuk menerima kunjungan dari teman dan kerabat yang tinggal di luar kota dengan mudah. Isolasi ini tidak hanya fisik tetapi juga sosial. Hal ini membuat penduduk sulit untuk mengalami perubahan lingkungan atau interaksi sosial yang beragam, yang merupakan bagian penting dari keseimbangan kehidupan yang sehat dan bahagia. Keterbatasan ini memperdalam kesan bahwa Norilsk adalah salah satu kota yang paling menyedihkan di dunia. Minimnya kesempatan untuk menjelajah atau melarikan diri dari rutinitas sehari-hari dapat mempengaruhi kesejahteraan mental penduduk, menyebabkan rasa terisolasi yang mendalam dan kurangnya ekspresi diri yang lebih baik. Polusi lingkungan yang parah, hasil dari industri penambangan yang dominan di wilayah ini, juga menjadi faktor tambahan yang menyulitkan kondisi kehidupan di Norilsk. Dengan demikian, meskipun Norilsk adalah pusat industri penting di Rusia dan dunia, kehidupan di kota ini diwarnai oleh tantangan besar akibat isolasi fisik dan sosial yang kuat. Keterbatasan ini menempatkan Norilsk dalam posisi yang sulit untuk mencapai keseimbangan hidup yang lebih baik, memperburuk kesan bahwa kota ini adalah salah satu tempat yang paling sulit dan menyedihkan untuk tinggal. Kondisi di Norilsk sangat sulit, terutama bagi para pekerja tambang yang harus bekerja di lingkungan yang ekstrim dan berbahaya. Jika seseorang atau anggota keluarganya harus bekerja di tambang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, hal ini dapat memiliki dampak serius pada kesehatan fisik dan mental mereka. Pekerja tambang di Norilsk seringkali menghadapi risiko kesehatan yang tinggi. Lingkungan kerja yang keras, termasuk paparan panjang terhadap debu tambang dan polusi udara dari industri, dapat menyebabkan berbagai penyakit paru-paru, seperti silikosis dan penyakit paru obstruktif kronis, PPOK. Selain itu, mereka juga berisiko tinggi terkena penyakit lainnya karena paparan logam berat dan zat kimia berbahaya yang ada di lingkungan tambang. Secara keseluruhan, kehidupan di Norilsk, terutama bagi pekerja tambang, adalah tantangan besar yang menghadapi risiko kesehatan yang serius akibat kondisi kerja yang keras dan lingkungan yang tercemar. Ini merupakan cerminan dari sejarah kota ini yang dulunya adalah tempat gulag dan sekarang berjuang dengan masalah lingkungan yang signifikan akibat aktivitas industri yang intensif. Teater drama kutub juga memainkan peran penting dalam memperingati masa lalu yang sulit ini. Drama, Tunggu Aku, dan Aku Akan Kembali, yang pertama kali dipentaskan di teater tersebut, mengisahkan cerita seorang penulis naskah drama, yang juga merupakan tahanan gulag di Norilsk.
Dengan kerjasama antara pengelola teater, aktor tahanan, dan manajemen perusahaan tambang, produksi drama ini memberikan penghargaan kepada korban-korban masa lalu dan menunjukkan pentingnya mengenang serta belajar dari sejarah. Ini adalah langkah-langkah positif yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan di Norilsk untuk menghadapi masa lalu yang sulit, dan menunjukkan komitmen mereka untuk menghormati kenangan para korban serta membangun masa depan yang lebih baik bagi kota tersebut. Pukul 16.07. Cerita yang Anda bagikan menunjukkan keragaman dan dinamika yang ada di kota Norilsk. Pertunjukan drama yang kontroversial serta perayaan festival masyarakat adat menyoroti upaya untuk menghadapi sejarah yang rumit, memperingati peristiwa penting, dan merayakan keberagaman budaya yang ada di kota tersebut. Sutradara drama Anna Babanova membawa kisah yang menantang norma-norma dan pandangan yang ada di Moskow, di mana peringatan masa lalu yang kelam bisa memicu kontroversi. Meskipun banyak pihak yang tidak ingin mengingat masa-masa sulit tersebut, upaya untuk mengenang korban dan tingkat penderitaan yang mereka alami adalah langkah penting dalam proses rekonsiliasi dan penghormatan terhadap sejarah. Festival Bolshoi Argis yang diadakan setiap tahun merupakan contoh lain dari keberagaman dan kekayaan budaya di Norilsk. Masyarakat adat yang tinggal di daerah terpencil masih menjaga tradisi dan gaya hidup mereka, yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi penduduk kota lainnya. Festival ini tidak hanya merayakan keunikan budaya masyarakat adat, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan untuk mendekatkan mereka dengan penduduk Norilsk, memperluas pemahaman dan rasa saling menghormati antar kelompok masyarakat. Kisah-kisah seperti ini menggambarkan bagaimana Norilsk terus berubah dan berkembang, menerima tantangan sejarahnya dengan penuh keberanian dan menghargai keragaman budaya yang ada di dalamnya. Semangat untuk menghapus mitos dan menceritakan kenyataan yang sebenarnya melalui video dan media lainnya, merupakan langkah penting dalam mendukung pemahaman yang lebih baik dan meningkatkan toleransi di masyarakat. Semoga upaya seperti ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi Norilsk dan komunitasnya.